Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan spirit seolah-olah Ramadan itu masih hari-hari awal, sehingga kita bisa terus meningkatkan amaliyah Ramadan kita, meningkatkan kuantitas dan kualitas Ramadan kita. Salam dan salawat tercurah kehadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, saya mungkin tidak akan mengurai khusus tentang Ramadan, karena biasanya di minggu-minggu awal hampir terbahas tentang Ramadan. Saya akan coba mengurai tentang ikhlas dalam kita beribadah kepada Allah. Kita tahu ikhlas itu ruhnya semua perbuatan baik kita. Kita berbuat baik itu adalah bentuk yang zahirnya terlihat oleh orang, tapi ada sisi batin dari semua yang kita lakukan. Itulah ikhlas. Dia bentuknya abstrak, yang mengetahui hanya kita, dan yang bisa menilainya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang kita lakukan, tapi belum tentu ada keikhlasan di dalam. Dalam sebuah riwayat ada yang menceritakan ada seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu. Anugerah yang besar yang dia terima dari Allah adalah ilmu. Kemudian ditanya oleh Allah di akhirat kelak, kamu apakan ilmu yang saya sudah anugerahkan kepadamu? Saya telah mengamalkan ilmuku. Saya sudah mengajarkan kepada banyak orang. Tapi karena Allah tahu sisi luar dan sisi dalam dari setiap orang, maka Allah menyatakan, kadzabta, kamu telah berbohong. Malaikat pun menyatakan demikian, orang ini berbohong. Allah menyatakan, ilmu yang saya telah berikan kepadamu ternyata engkau gunakan hanya untuk meraih, memuaskan nafsumu, memuaskan dalam batinmu, bahwa kamu mau disebut sebagai orang yang pandai, orang yang alim, orang yang pintar. Yang kedua, ada orang yang diberikan anugerah berupa harta yang melimpah. Juga ditanyai oleh Allah, disaksikan oleh malaikat, kemana kamu manfaatkan harta yang telah kuberikan kepadamu? Apa kata orang ini? Saya berbagi, wahai Rasul, ya Allah, wahai Allah, saya berbagi kepada orang yang miskin. Saya banyak membantu orang. Allah menyatakan, kamu juga berbohong. Kemudian malaikat membenarkan bahwa orang ini bohong, tidak jujur. Allah menyatakan, engkau dengan hartamu diselubungi oleh semangat mau dikatakan dermawan. Ini adalah sesuatu yang salah, karena niatnya mau dikatakan dermawan. Yang ketiga, ada orang yang semangat jihadnya, karena konteksnya waktu itu berperang, diajak berperang, dia datang. Terus dikatakan, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, giroh,
yang diberikan Allah, yang diberikan oleh saya kepadamu, kata Allah, itu kamu kemanakan? Saya setiap peperangan saat itu di masa Rasulullah, saya ikut. Terus Allah menyatakan, kamu nggak jujur, kamu bohong. Malaikat pun menyaksikan, kamu bohong. Kamu seperti itu karena ada niat terselubung di dalam hatimu, mau dikatakan pemberani. Bapak dan Ibu sekalian, dari kisah ini, dari ibarat ini, kita memperoleh sebuah kesan bahwa keikhlasan itu memang ada di dalam hati. Siapa yang bisa mendapatkan keikhlasan? Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, al-ikhlasu sirrun min sirri istauda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Yang namanya keikhlasan itu rahasiaku, kata Allah dalam hadis qudsi. Saya letakkan keikhlasan itu di hati hambaku yang aku cintai. Dengan demikian, keikhlasan itu tidak semua orang bisa mendapatkan. Keikhlasan itu hanya akan disandang, bercokol dalam hati seseorang bagi orang yang dicintai oleh Allah. Bagaimana meraih cinta Allah? Tentu butuh riyadhah batiniyah. Ada latihan spiritual sehingga kita bisa dicintai oleh Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu yaitu menyingkirkan segala yang selain Allah dalam urusan kita dengan Allah. Kata Al-Muhasibi, seorang ulama tasawuf, menyatakan ikhlas itu ikhrajul khalqi an muamalatir rabb, menyingkirkan, mengeluarkan makhluk atau selain Allah ketika menjalin relasi dengan Allah. Kita sholat bukan karena riya, bukan karena hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kita puasa bukan karena sekedar ikut-ikutan. Karena banyak dalam keluarga itu ditanya, kenapa kamu puasa? Ya nggak ada yang masakin di rumah. Saudara-saudara saya puasa semua. Ya saya puasa juga. Nah, berarti kan ikut-ikutan. Jadi kalau seseorang melakukan sesuatu karena manusia, misalnya ingin pujian, ingin pamer dan lain sebagainya, itu namanya riya. Kalau seseorang melakukan atau meninggalkan sesuatu, itu juga bukan karena Allah, itu juga masuk kategori syirik. Hati-hati. Memang segala yang kita lakukan lillahi ta'ala. Kita niat puasa, ada lillahi ta'ala di dalam. Kita berpuasa, sholat, berzakat, ada lillahi ta'ala dalam. Kita berhaji, kita berumrah, ada lillahi ta'ala di dalamnya. Kita bersedekah, ada lillahi ta'ala. Oleh karena itu, untuk menggambarkan yang namanya ikhlas, Ibnu Sina pernah menggambarkan begini. Ada 3 kategori orang melakukan kebaikan. Pertama, ada yang kategori budak. Budak itu melakukan sesuatu karena kalau dia tidak lakukan akan mendapatkan hukuman, sanksi dari tuannya. Berarti karena didasari oleh rasa takut. Orang yang beribadah hanya karena takut azab kubur, takut azab neraka, itu masuk kategori ibarat budak. Yang kedua, ada orang melakukan kebaikan, itu ibarat seorang pedagang. Pedagang itu profesi mulia. Rasulullah pandai berdagang. Istrinya adalah saudagar. Sebenarnya Rasulullah bukan pedagang, saudagar. Rasulullah hanya pandai berdagang. Karena yang saudagar sebenarnya adalah istrinya, yaitu Khadijah. Ini profesi mulia. Tapi prinsip ini dipakai dalam beribadah, ini sebenarnya belum juga optimal. Tapi sah-sah saja. Yaitu apa? Mengeluarkan modal agar menghasilkan keuntungan yang besar. Ibarat orang melakukan ibadah, kebaikan, tapi mengharapkan pahala, mengharapkan masuk surga. Bahkan ada sekarang itu, pahala kok dikalkulasi terus.
Sebenarnya dalam hadis-hadis, pahala-pahala yang disebutkan itu motivasi. Sholat jamaah melebihi sholat sendiri dengan kelebihan 27:1. Itu sebenarnya, kalau kita berprinsip seperti itu, teknologi canggih sekarang itu bisa saja dikalkulasi. Tapi bukan itu tujuannya. Motivasi, sekedar perbandingan betapa besarnya nikmat, pahala, karunia Allah, balasan Allah ketika kita melaksanakan sholat jamaah. Orang begini hanya mengharapkan pahala, hanya mengharapkan surga. Ini juga belum. Tapi kadang kita masuk kategori budak, kadang kita masuk kategori dalam kebaikan kita sebagai pedagang. Yang ketiga, ada orang yang melakukan kebaikan, itu ibarat seorang ibu yang memiliki bayi yang masih kecil. Nah, ini keikhlasan di sini. Yang bapak-bapak mungkin nggak bisa merasakan ya. Yang ibu-ibu yang paling biasanya kalau malam punya bayi kecil, sudah pada capek semua, ngantuk, capek, terus bayinya terbangun. Kalau saya tanya, siapa yang lebih dulu bangun? Bapak-bapaknya atau ibu-ibunya? Biasanya ibunya, tapi kadang juga bapaknya. Kalau orang jamaah sini biasanya bapaknya juga cepat bangun. Kalau nggak pura-pura tidur. Biasanya ibunya. Rasa capek, rasa kantuk, rasa apapun, itu hilang seketika ketika bertemu dengan bayinya. Yang lebih responsif biasanya sang ibu. Jangan pernah memisahkan seorang ibu dengan bayi. Ini pertanda keikhlasan di situ. Apa sih yang diperoleh seorang ibu dari bayinya? Belum pernah dapat apa-apa. Lain halnya kalau seorang anak kayak kita ini berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, memang kita pernah mendapatkan banyak hal dari orang tua kita. Kita dilahirkan, dididik, diberi kasih sayang, diberikan arahan. Bahkan kita telah berumah tangga dan usia tua pun, kita masih dikasih sayang oleh kedua orang tua kita. Wajar kalau kita berbuat baik. Bahkan sepeninggalnya pun kita tetap terus mendoakan kedua orang tua kita. Ibu tadi, apa sih yang didapat dari anak itu? Tidak ada apa-apa. Itu berarti cinta dan keikhlasan. Ini pengejawantahan bentuk ikhlas. Makanya salah satu indikator keikhlasan adalah optimal dalam melakukan sesuatu. Tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tidak sekedar yang minimal, tapi berupaya semaksimal mungkin menambah yang fardu dengan sunnah-sunnahnya, bahkan waktunya dikorbankan untuk Allah Ta'ala. Ya, banyak orang kan beribadah puasa hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Apa yang terjadi? Hanya pada pembatalan puasa yang diperhatikan. Yang merusak puasa, mufsidatnya tidak diperhatikan, dilanggar. Apa yang terjadi? Puasanya tidak bisa mengendalikan dirinya. Salatnya tidak tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa? Karena salatnya yang diperhatikan sah dengan tidak sahnya. Dia tidak berusaha untuk melampaui sah tidak sahnya salat. Kekhusyuan. Orang yang khusyuk hanya bisa kalau ada keikhlasan dalam hati. Bapak dan Ibu sekalian, orang yang ikhlas, indikator lainnya, dia tidak akan berpengaruh dalam dirinya pujian maupun cacian. Dia konsisten dengan kebaikan yang dia lakukan, meski itu pasti mendapatkan dari berbagai pihak orang tertentu hal-hal yang buruk. Pujian pun kadang kalau orang dipuji kadang terbang, merasa di atas angin sehingga sombong, mengalihkan keikhlasan itu. Cacian pun demikian. Oleh karena itu, orang yang ikhlas, cacian maupun pujian bagi dia adalah sama saja. Tetap ia konsisten, istiqomah dalam kebaikan lillahi ta'ala. Insya Allah segala sesuatu yang kita lakukan karena keikhlasan pasti berbuah dan berpengaruh dalam keseharian kita. Mudah-mudahan keikhlasan terus ada dalam hati kita, dan kita mohon kepada Allah agar memberikan karunia keikhlasan ini. Karena kalau keikhlasan ini yang ada,
maka tidak ada lagi yang namanya hitung-hitungan. Insya Allah kita bisa lebih maksimal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an wa alaihi tuqlan wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.